Baik, di sini kita masuk pada video yang ke-16 mengenai sebuah validasi data lanjutan ya untuk pada video kali ini. Nah, jadi seperti yang kita lihat di bagian ini ya, di bagian pengolahan data petugas. Di sini sudah lihat bagian-bagian dari ini. Bagian petugas ya, pelanggan dan cucian transaksi. Seperti ini. Kemudian di bagian ini, di sini kita akan melakukan sebuah pengecekan, ya, pengecekan untuk bagian petugas mengenai sebuah pengecekan data yang kurang akurat. Kemudian kita menuju pada bagian transaksi. Nah, jadi pada bagian transaksi ini kan dimana terdapat di bagian dalam ini kan notanya kan sudah dibuat pada bagian data transaksinya. Kemudian untuk ini kan di ini sebagiannya sudah disable. Kemudian apabila kita klik selesai, maka dia akan centang ini warna merah, centang ini. Kemudian notanya ini kan sudah kita buat. Nota ini kan istilahnya itu sudah diterbitkan. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita coba cek kembali bagian transaksinya. Nah, jadi pada bagian di sini kita coba hapus dulu ya untuk data-data sebagiannya. Kita mau hapus apa ya? Di sini yang dihapus itu yang ini. Di sini kita datanya itu hapus dulu. Kemudian pada bagian di sini kita coba refresh. Nah, jadi pada bagian ini sebagai percobaan kita tambahkan dulu datanya. Tanggal terima ya. Kemudian tanggal ambil kita biarkan, statusnya itu dicuci pelanggan. Pada saat kita klik simpan, datanya ini tidak muncul ataupun tidak disimpan. Kita coba cek kembali status atau diterima. Kita coba cek simpan. Datanya di sini tidak tersimpan ya, ataupun datanya itu tidak masuk di bagian pengolahan data transaksinya. Kemudian kita cek di bagian database-nya ini, di bagian transaksi. Nah, jadi di bagian database-nya ini datanya itu masih 3. Berarti untuk inputan ataupun tambah datanya tadi itu datanya itu tidak masuk. Berarti di sini ada kendala ya untuk di bagian transaksinya. Nah, jadi pada bagian ini ya, pada bagian ini yang error itu kendalanya itu di bagian transaksinya. Kita cari file yang namanya transaksi. Mana transaksi ini? Di bagian transaksi. Ya, di bagian transaksi ini. Transaksi. Nah, jadi kendalanya itu kan kita coba cek pada bagian ini. Nah, jadi di bagian transaksi nanti itu kita perbaiki yang pada bagian ini, bagian transaksi di bagian tambah datanya. Nah, dimana tadi kan untuk inputan itu datanya itu tidak masuk ke dalam database maupun di bagian tampilan pengolahan data transaksinya. Baik, pada bagian ini baik, di sini kan untuk bagian kendalanya itu kita coba cek kembali ya. Di bagian
Nah, jadi pada bagian database ini kan, nah sehingga nah jadi di sini saya jelaskan untuk bagian ini. Nah, tadi kan pada saat kita melakukan sebuah penambahan data, di mana datanya itu tidak diinputkan. Nah, karena memang pada video sebelumnya itu di sini kita sudah tambahkan yang namanya simpan, ya, namanya simpan. Maksudnya kan di bagian simpan ini 0 dengan 1, di mana 0 itu datanya itu kan kemarin itu kalau kita simpan permanen ya, sedang 1 ini simpan permanen. Nah, jadi di bagian ini, di bagian insert transaksinya itu kita cari insert transaksi. Nah, jadi di insert transaksi ini kita tambahkan saja ya, di bagian akhir ini 7 kita tambahkan 0 ya, di bagian ini. Kemudian kita save, lalu kita coba cek kembali, kita coba refresh pada bagian ini. Nah, kemudian di sini kita coba apa ya, buatkan tambah data baru. Contohnya itu tunggu ya, 19, kemudian tanggal ambil, petugas statusnya itu dicuci ya, pelanggan kita simpan. Nah, maka secara otomatis datanya itu berhasil ditambahkan. Nah, jadi pada bagian-bagian ini juga ya, untuk bagian aksinya ini bisa kita gunakan ya. Nah, jadi kalau aksi yang di bagian ini, di mana datanya itu sudah selesai, statusnya itu sudah selesai, sehingga tidak ada lagi yang namanya apa ya, ubah ataupun hapus, karena memang datanya itu kan sudah apa ya, selesai di dalam proses laundry-nya, dan struknya juga itu sudah dicetak ataupun diterbitkan. Nah, kemudian pada bagian ini juga di data yang belum disimpan permanen, statusnya itu belum selesai. Ini kan bagian detailnya. Nah, jadi ini kan kita bisa ubah, contohnya itu diterima ataupun dikeringkan, kita simpan, maka secara otomatis jadi ubah menjadi dikeringkan. Kemudian ini kita disetrika, otomatis dia berubah menjadi setrika. Nah, kemudian dari data ini juga kita bisa melakukan penghapusan dan pengupdatean data di kedua tombol ini, seperti itu. Nah, jadi alasan ya bentuk dari sehingga datanya ini kan bisa dirubah ya, karena memang di bagian data ini kan di bagian ini ya, karena memang data ini kan belum ditambahkan ataupun belum disimpan permanen, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita coba lihat kembali. Nah, jadi pada bagian ini untuk data yang ketiga dan 4, nah di sini kan untuk fitur ubahnya kan masih ada dengan fitur hapusnya. Nah, jadi pada saat di bagian detail kita simpan permanen datanya, contohnya itu celana atau baju kaos, berat 100, tambahkan. Nah, pada saat kita klik simpan permanen, nah maka secara otomatis di bagian ini ya, detail di bagian data yang ketiga ini ya, tombol hapusnya itu hilang ya, karena memang di bagian detail. Nah, lalu kemudian pada bagian ini ya, pada saat kita klik bagian transaksi, nah secara otomatis tombol hapusnya ini hilang ya, karena memang di bagian detailnya ini datanya itu sudah kita tambahkan. Nah, jadi maksudnya kan apa ya, pada saat kita klik simpan permanen, secara otomatis notanya kan sudah diterbitkan. Nah, contohnya di sini. Ini Lola. Nah, jadi ini kan bentuk dari apa ya, nota ya. Nah, kemudian apabila ada contohnya kan di sini. Ini kan yang bisa kita lakukan itu kan ubah. Nah, apabila datanya itu sudah disimpan permanen, secara otomatis notanya itu kan sudah dibuat ataupun sudah diterbitkan seperti ini. Nah, jadi untuk data yang sudah disimpan permanen itu berarti datanya itu tidak bisa dihapus, karena memang notanya itu sudah diterbitkan, sehingga untuk datanya ini tidak bisa dihapus. Nah, jadi yang bisa difungsikan untuk yang sudah simpan permanen itu ya hanya bisa diubah. Nah, jadi diubah ini juga di dalamnya itu
ada bagian-bagian yang sudah di disable. Nah, jadi yang disable itu tanggal terima, petugas penerima, dengan nama pelanggannya. Nah, karena memang ketiga-tiganya ini tidak bisa kita melakukan sebuah pengeditan. Ini kan sudah secara otomatis. Nah, jadi yang bisa kita ubah itu tanggal ambil, kemudian petugas yang menyerahkan, statusnya apa, kemudian nama penerimanya siapa, seperti itu. Nah, lalu kemudian di bagian ubah ini, contohnya itu statusnya itu kita selesai. Pada saat kita klik selesai, kemudian kita simpan, nah secara otomatis di bagian aksinya ini ya, contoh seperti ini. Berarti datanya itu kan sudah fix ya, tidak bisa lagi yang namanya ubah ataupun hapus. Seperti itu. Nah, kemudian yang ingin kita perbaiki di sini adalah di bagian tanggalnya. Nah, jadi tanggalnya ini seperti yang kita lihat di bagian database, di bagian transaksi. Nah, jadi di bagian database ini transaksinya itu yang ditampilkan ini 00 seperti ini. Nah, seharusnya apabila baik, kemudian di sini kan ini kita perbaiki di bagian ini. Kita cek di bagian transaksi. Nah, jadi di bagian transaksi ini kan ini ada 00 yang sudah disimpan permanen. Yang mana ya? Oh, kita hapus saja yang ini dulu. Nah, jadi ini kan pada bagian ini kan tanggal terima itu 00. Ini coba kita hapus saja dulu. Kemudian di sini kita coba tambahkan data baru. Di sini kita coba tambahkan data baru tanggal Nah, kemudian pada bagian ini di sini kita ingin melihat ya mengenai pada bagian tanggal ini. Nah, tadi kan pada saat kita klik di simpan permanen kemudian divalidasi dengan statusnya selesai, kemudian di bagian tanggal ini tidak berubah. Nah, jadi di sini kita coba saja di bagian ini baju kaos kita tambahkan, kemudian celana pendek 300 kita tambahkan lagi. Nah, kemudian pada saat kita simpan permanen secara otomatis ini tombol hapusnya ini hilang ya, karena memang datanya kan sudah ada dan struknya itu sudah diterbitkan. Nah, kemudian pada saat di sini kita ubah statusnya itu sudah selesai ya, klik simpan. Nah, maka pada bagian ini dia berubah seperti ini, dimana format tanggalnya itu kan tidak sesuai dengan ini bagian ataupun format-format tabel yang lainnya seperti ini. Ini kan beda, seharusnya kan dia formatnya itu ya kayak ini, bukan 30 November 0001 seperti itu. Nah, kemudian yang harus kita perbaiki di sini adalah di bagian update transaksinya. Kita cari di bagian update transaksi. Mana ya update-nya ini? Di bagian sini update transaksi. Kemudian di sini kita coba cek di bagian transaksi. Di bagian transaksi.php, mana transaksi ini? Ya, di bagian transaksi.php, di bagian update, bagian update ya, bagian update. Di sini kita cari yang namanya tanggal terima ya, bagian sini. Baik, kemudian di sini kita coba cek kembali ya, di bagian tanggal terima
Nah, jadi di sini kan terdapat sebuah fungsi ya, sebelumnya dijelaskan tadi ya, pada saat kita melakukan sebuah apa ya, penambahan data ya. Apabila datanya kosong ya, maka dia tampilannya seperti ini. Nah, jadi tampilan seperti ini kan pada saat kita melakukan simpan permanen. Nah, jadi ini kan datanya kan belum disimpan permanen, sehingga tombol ini masih ada, tombol hapusnya. Kemudian pada saat kita simpan permanen ya, yang anehnya itu pada saat kita simpan permanen, dia menampilkan seperti ini, 30.0001. Nah, dimana yang sebenarnya itu kan apabila untuk di bagian ini simpan permanennya kita lakukan, seharusnya kan dia munculnya seperti ini untuk format tanggalnya, malah yang dimunculkan itu seperti ini. Nah, jadi seharusnya kan kalau memang dia kosong, yang dimunculkan itu kosong, bukan seperti ini nilainya yang ditampilkan. Nah, jadi pada bagian ini kita ambil saja ini, kita ambil yang di bagian apa ya, model body. Variabel kita ambil ini, kemudian di sini kita letakkan pada bagian update transaksi. Tadi itu di transaksi ya, kita letakkan pada bagian sini. Lalu kemudian untuk screen tadi kita letakkan di bagian sini ya. PHP-nya kita hapus. Nah, kemudian selanjutnya di sini kan kita melakukan sebuah apa ya, validasi ya, pengecekan data ya, dimana di bagian sini ID transaksi itu variabel transaksi, yang dimana query-nya itu select ya, bintang from dari tabel transaksi, where ID transaksi like variable transaksi. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan ya yang namanya fungsi ya, fungsi if else. Nah, jadi di fungsi if else ini kita masukkan jika ya, jika variabel nilai ya, jika variabel nilainya itu sama dengan ya 1 ya, jika nilainya variabel 1, maka apa yang ditampilkan? Else, maka apa yang ditampilkan ya, seperti itu. Apabila nilainya 1 itu kan, 1 itu kalau istilahnya itu disable ya, 1 itu, kalau 0 itu tidak. Apabila datanya ditemukan di dalam database, maka dia menambahkan apa, dan apabila datanya tidak ditemukan, maka dia akan menyampaikan apa, seperti itu ya. Lalu kemudian selanjutnya itu kemudian di bagian ini kita letakkan pada bagian atas ini include-annya ya, seperti ini. Kemudian di sini kita coba perhatikan kembali untuk di bagian update transaksinya. Nah, lalu kemudian di bagian ini ya, di bagian ini, nah jadi untuk di variabel ID transaksinya itu kita ambil yang di bagian atasnya, filter sampai pada bagian ini ya. Kemudian di bagian bawahnya dia menjadi sebuah penamaan data ya, variabel data, MySQL query, select bintang from transaksi ya, where ID transaksi like variabel transaksi. Kemudian apabila ya ini kan variabel 6 ya, dimana dia akan menyimpan ya variabel nilai itu ke dalam
variabel D simpan. Nah, apabila datanya atau apabila dia apabila nilainya dari 1, nah jadi maksudnya 1 itu kan simpan permanen, maka dia akan melakukan pengupdatean record pada bagian ini kita letakkan pada bagian bawah ini, dan apabila datanya tidak ditemukan dia menampilkan ini. Nah, jadi di sini kita coba cek lagi di bagian atasnya. Nah, jadi pada saat nilainya ditemukan, apabila nilainya 1, maka dia melakukan sebuah pengupdatean di bagian ini. Nah, jadi bagian-bagian yang bisa melakukan sebuah pengupdatean di bagian di atas ini, di mana tanggal ambil ya. Nah, jadi tanggal terimanya ini kita hapus saja menjadi tanggal ambil, update transaksi set tanggal ambil, variabel tanggal ambil ya, kemudian ID petugas, ID apa yang mana, tanggal ambil ID petugas serah ya, ID petugas serah, kemudian nama status, bukan serah, kemudian nama penerima ini sudah, nama penerima, kemudian statusnya juga sudah ada, pelanggannya ini belum. Di bagian ini kita sesuaikan ya. Untuk di bagian terakhir biar ID transaksi, kemudian variabel nama penerima, ID pelanggannya ada kan? ID pelanggan, status, ini pelanggannya kayaknya tidak ada ini. Pelanggan kita hapus. Ya, ini kita hapus sampai pada bagian tanggal ambil. Kemudian di bagian ini ID pelanggannya kita hapus kayaknya. Ya, seperti ini. Kemudian kita coba save. Saat dijalankan, refresh. Kemudian selanjutnya di sini kita coba ubah di bagian ini. Tanggalnya ini, kemudian apa penerimanya ada. Pada saat kita klik simpan, di update transaksi 19. Pada bagian ini di sini kita lupa apa ya, tanda burungnya. Kemudian di sini kita coba refresh. Nah, maka hasil seperti ini. Pada saat klik diubah tadi tanggal apa ya, tanggal 19 lah ya, maka hasilnya seperti ini, 19 Oktober 2022. Nah, kemudian pada saat disimpan secara permanen ya, pada saat disimpan secara permanen itu kita coba tambahkan dulu bagi kau 100. Pada saat kita simpan permanen jadi seperti ini. Kemudian untuk di bagian ini statusnya itu kita ubah menjadi diselesai. Pada saat kita klik simpan, nah ini sudah berhasil ini. Nah, berarti pada bagian ini sudah, hanya saja tadi kan kendalanya itu apabila data di bagian tanggal itu kosong, maka dia menampilkan kosong ataupun data, bukan menampilkan yang sebaliknya ini.
tadi kan yang ditampilkan itu ini 30 November 0001. Artinya kan itu artinya kan itu tidak sesuai dengan format tanggalnya. Berarti di situ kita melakukan sebuah yang namanya perubahan pada bagian script ataupun bentuk perintahnya. Nah, kemudian di bagian ini kita coba apa ya? Dan itu dimana yang ditampilkan ini kan variabel, bukan variabel ya, tanggal terimanya, dimana dia bentuknya seperti ini. Nah, kemudian kita coba lihat di bagian database-nya, di bagian transaksi. Nah, jadi tanggal terimanya ini kan seperti ini bentuknya, 0000000. Nah, berarti sebenarnya kan di bagian ini data itu kosong, bukan ditampilkan seperti ini. Berarti di sini kita coba cek di bagian transaksinya, transaksi bagian update-nya, mana update ya? Di bagian sini ya, oke. Nah, tadi itu kan di bagian tanggal terimanya, tanggal terima ya, tanggal terima. Nah, jadi di bagian ini, di sini kita buatkan sebuah fungsi if else. Nah, maksudnya kan apabila data yang ditampilkan itu atau apabila data yang ditampilkan itu berformat ya, berformat seperti ini 000, maka dia menampilkan apa? Dan apabila datanya tidak menemukan format seperti ini, dia menampilkan apa? Seperti itu. Nah, berarti di sini kita gunakan yang namanya fungsi if else ya, jika dan apabila, seperti itu. Nah, kemudian pada bagian ini di sini kita masukkan yang namanya fungsi untuk tadi itu di tanggal ambil. Kita di bagian ini apa ya? If ya. If di bagian apa ya? Echo-nya ini di sini kita masukkan yang namanya perintah if ya. Jika ya. Jika variabel tanggal terima ini, jika variabel tanggal terima, tanggal terimanya di sini itu apa ya, bentuk formatnya itu 0000 datar 00 datar 00 ya. Apabila data yang ditampilkan itu atau data yang ditemukan itu 0000, maka dia menampilkan apa ya, apa ya, di bagian hapus apabila bentuk formatnya itu ataupun data yang ditemukan di dalam database itu seperti ini, maka dia menampilkan ya datar ya, apa echo dia menampilkan echo, variabel echo, kemudian datar, lalu apa ya, datar, kemudian else apabila datanya tidak ditemukan ya, apabila datanya tidak ditemukan maka dia menampilkan ini sih kalau tidak salah, maka dia menampilkan yang di bawah apabila datanya itu tidak ditemukan ataupun tidak di apa ya, ditemukan pada bagian database-nya. Kemudian di sini kita simpan dulu.
baru kita coba refresh, dia di sini error. Transaksi di bagian 545, yang mana ya, di bagian bawah. Ini kita coba cek lagi di bagian atas ya, coba perhatikan kembali. Tag PHP variabel if variabel d tanggal ini saya masukkan itu tanggal terima ya, tanggal terima dengan bentuk formatnya itu 000, di mana dia menampilkan echo ya, seperti ini. Jika tidak echo date, ini kita hapus saja. Echo date dmy storage, salahnya di mana ini? Kita coba pause dulu. Kemudian di bagian ini kita coba cek untuk bagian errornya, if variabel d ya, kita coba ulangi variabel tanggal terima dengan format 000. Apa ya, di bagian sini if ya, apa ya, ini kita coba biarkan dulu ke bawah. Di sini kita coba cek di if variabel d tanggal terima dengan format apa ya, dengan format seperti ini ya, dia menampilkan seperti ini. Kemudian jika datanya tidak ditemukan, else, maka dia menampilkan variabel ini. Kita ke atas, errornya masih ada ini. If else echo date start time id di bagian mana ya, kita coba cek kembali. Di sini pendobelan ini kita hapus saja. Ini kita coba jalankan kembali. Dia kembali ke bagian ini. Saat di refresh di bagian transaksinya, nah dia menampilkan seperti ini. Datanya itu bagian data, sehingga datanya kan apa ya, kalau istilahnya itu ditemukan ataupun sudah disimpan permanen ya, tanggal yang sudah digunakan di tabel ini ya, di tabel transaksi, sehingga dia menampilkan ini, tidak menampilkan apa-apa karena memang datanya kan kosong di dalam database. Sehingga di sini kita buatkan sebuah fungsi ya untuk memanggil ya, dan kemudian di sini kita sesuaikan juga dengan bagian-bagian bentuk dari yang apa ya, bentuk dari sebuah apa ya, tanggal ini, bentuk dari formatnya, sehingga dia menampilkan seperti ini. Dia data karena memang tanggalnya itu belum kita inputkan ataupun belum kita buat ataupun pilih tadi, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita coba tambahkan data baru untuk di bagian transaksinya.
Ini kita kosong saja. Ini simpan tanggal ambilnya. Tanggal ambil kita buatnya seperti itu juga. Apa ya? Tanggal ambil. Di bagian tanggal ambil. If ya, jika ini kita ambil saja. Dia menampilkan ini. TD kita hapus. Kemudian di bagian tanggal terima, tanggal ambil. Tanggal ambil ya. Jadi pada bagian ini apabila datanya itu berbentuk formatnya 000, maka dia menampilkan garis datar. Apabila datanya tidak ditemukan, maka dia kembalikan ya, dia tampilkan kembali untuk data tabelnya. Kemudian saat disimpan atau di refresh bagian transaksi ya, maka secara otomatis di bagian ini ya, di bagian ini datanya itu datar ya, karena memang datanya itu bentuknya di sini kan ditemukan 00-nya itu ditemukan, sehingga yang ditampilkan di depan ini datar seperti itu. Ini kita hapus dulu. Dengan yang di bagian mana ya? Yang di bagian yang satunya ini. Di sini kita coba tambahkan data baru. Dicuci. Ini data pas. Oke, seperti ini. Pada saat di sini kita tambahkan ini, kita simpan, maka dia menampilkan seperti ini. Yang berarti di sini bagian-bagiannya itu sudah berhasil ya untuk penamaan ataupun bentuk dari format tanggalnya. Dimana di sini kita gunakan itu ya berbentuk if else ya, seperti ini. Nah, jadi kemudian di bagian ini kan sudah berhasil ya kita buat untuk bentuknya ini. Nah, kemudian selanjutnya itu di bagian tombol ini kan belum tidak hilang ya, karena memang di bagian detailnya itu belum kita tambahkan yang namanya untuk pengolahan data detailnya belum kita simpan permanen, sehingga di bagian tombol ini, tombol hapus ini masih ada ataupun tidak hilang. Nah, kemudian selanjutnya itu contohnya kan di bagian ini. Nah, kemudian pada bagian ini pada saat kita simpan permanen, maka secara otomatis datanya itu kan disimpan pada bagian ini. Nah, padahal
Padahal ya datanya kan belum ditambahkan, tapi sudah bisa disimpan permanen. Nah, jadi contohnya isi di bagian ini. Di bagian ini, contohnya kan di bagian ini ya. Di bagian data yang keempat, pada saat klik simpan permanen, nah maka secara otomatis datanya itu disimpan ataupun dicetak ya, notanya. Padahal di bagian sini kan datanya itu belum ditambahkan. Seharusnya ya pada saat melakukan sebuah simpan permanen, datanya itu harus ada ya, seperti itu. Nah, tapi di bagian sini ya, berarti di bagian ini kita salah ini, karena memang pada saat melakukan sebuah sebuah simpan permanen, datanya itu belum ada. Seharusnya pada saat melakukan simpan permanen datanya itu sudah ada. Nah, jadi di bagian ini kita akan membuatkan sebuah pengecekan ya. Pada saat melakukan sebuah simpan permanen, datanya itu harus ada dulu baru disimpan permanen. Nah, berarti di sini kita coba kembalikan ke bagian keadaan awal. Di bagian yang berapa tadi? Ini kita taruhkan dulu 0. Nah, jadi nanti ya di sini kita buatkan sebuah sebuah bagian untuk data transaksinya. Nah, jadi nanti itu untuk tombol simpan permanen itu kita hilangkan dulu. Nah, jadi hilangkan dulu sebelum datanya itu ditambahkan. Pada saat datanya ditambahkan, kemudian pada saat datanya ditambahkan ya, barulah tombol permanen ini ataupun simpan permanen ini muncul. Nah, seperti itu. Nah, nanti itu dalam keadaan seperti ini, tombol simpan permanen ini kita hilangkan dulu ataupun kita sembunyikan dulu sebelum data itu ditambahkan. Nah, pada saat datanya ditambahkan seperti ini, nah barulah tombol ataupun simpan permanen ini muncul seperti ini. Nah, dengan muncul seperti ini, barulah kita bisa simpan permanen datanya seperti itu. Nah, berarti pada bagian ini kita masuk ke bagian detail, ataupun kita kembali dulu ke bagian Visual Studio Code-nya. Pause dulu. Kemudian pada bagian ini, di sini kita menuju pada bagian detail transaksinya. Di bagian detail transaksi, di sini kita coba scroll ke bagian bawah. Detail transaksi berat. Ini tombol hapusnya ini. Nah, jadi di sini kita buatkan sebuah perintah, ataupun kita buatkan sebuah fungsi ya, kalau tidak salah. Di sini kita masukkan tag PHP. Tag PHP-nya itu di dalamnya ini ya, if ya, jika variabel gt ya. Nah, jadi gt ini kan grand total lebih besar 0 ya, lebih besar 0, maka dia menampilkan apa? Nah, di kurung kurawal ini kita letakkan pada bagian kurung kurawal kita letakkan pada bagian sini. Nah, jadi maksudnya di sini kan pada saat di bagian ya, kalau 1 itu simpannya permanen, kalau 0 itu belum simpan permanen. Nah, jadi pada saat nanti ya datanya gimana penjelasannya? Nah, jadi pada saat melakukan sebuah simpan permanen ya,
simpan permanen itu kalau 0 dia belum simpan permanen, kalau 1 itu dia simpan permanen. Nah, jadi kalau nilainya itu 0, maka datanya itu kan belum disimpan permanen. Nah, jadi yang bisa ditampilkan itu, nah jadi maksudnya itu gimana? Jika ya variabel gt lebih besar dari 0, ya, lebih besar dari 0, maka dia menampilkan ini tombol untuk cetak notanya. Dan apabila variabel gt itu nilainya itu 0, maka untuk tombol cetak nota ini tidak ditampilkan. Nah, jadi ditampilkan itu pada saat sudah disimpan secara permanen, barulah nota ini ditampilkan. Kemudian di sini kita coba jalankan, kita coba refresh. Nah, jadi contohnya di sini kita gunakan data yang keempat. Nah, jadi untuk contohnya ini data keempat, data ketiga. Nah, jadi ini kan bentuk dari tombol simpan permanen ini kan hilang ya, hilang pada saat di sini kita tambahkan data 65 beratnya, klik tambah. Nah, maka secara otomatis tombol simpan permanen ini muncul ya pada saat datanya itu ditambahkan, seperti itu. Nah, beda dengan sebelumnya, tambah ataupun tidaknya data itu simpan permanen itu muncul. Nah, pada saat disimpan permanen ya secara otomatis notanya kan dibuat ataupun diterbitkan, padahal untuk datanya kan belum ditambahkan ataupun belum diisi, seperti itu. Kalau yang ini ditambahkan dulu datanya, baru bisa disimpan secara permanen. Pada saat kita klik hapus bagian data ini, ya, secara otomatis tombol untuk simpan permanennya itu hilang, ya, hilang. Kemudian muncul jika kita menambahkan datanya, seperti itu, ya, seperti ini. Lalu kemudian di sini kita coba perhatikan kembali di bagian transaksinya. Nah, jadi di bagian transaksi ini kan untuk detailnya, ya, untuk data ketiga itu kita cek di bagian detail. Nah, jadi di bagian detail ini kan datanya kan sudah ditambahkan, hanya saja datanya ini belum disimpan secara permanen. Nah, pada saat di bagian ini, di bagian pengolahan data transaksinya itu, di sini kita ubah ya. Jika kita ubah untuk statusnya itu selesai, ya. Jika kita ubah statusnya selesai, dia cetaknya seperti ini. Nah, padahal untuk di bagian detailnya kan belum disimpan secara permanen. Nah, berarti di bagian transaksi ini, ya, di bagian transaksi ini berarti kalau secara langsung diubah ke statusnya itu selesai, berarti orang yang ataupun pelanggan laundrynya itu belum menerima dia punya dia punya notanya, seperti itu. Nah, seharusnya itu, ya, di bagian ubah ini, ya, pada saat kita klik di bagian selesai itu tombolnya itu tidak bisa, ataupun pada saat kita klik simpan dia memberikan sebuah pemberitahuan, ya, pemberitahuan bahwa transaksi itu tidak boleh, kalau dibilang itu status selesai itu belum bisa dilakukan karena memang belum disimpan secara permanen, ya, seperti itu. Nah, seharusnya itu disimpan permanen dulu, ya, disimpan permanen dulu, barulah untuk di bagian ubah ini status selesai itu dibuat, seperti itu. Bukan statusnya selesai itu bisa dibuat sedangkan notanya saja ini belum diterbitkan, seperti itu. Seharusnya itu diterbitkan dulu notanya, barulah untuk status selesai ini bisa kita buat, seperti ini. Ini kita hapus saja. Kemudian di sini kita coba tambahkan data baru. Statusnya itu dicuci, kita simpan, ya.
Kemudian di sini kita menuju ya, kita menuju ke bagian apa ya, ke bagian update transaksinya. Di bagian update transaksi, update transaksi. Lalu kemudian di bagian ini, di sini kita tambahkan lagi apa ya, satu variabel ya. Variabelnya itu dengan nama status. Nilai ini kita ganti dengan status. Variabel nilai, variabel D6 simpan, kemudian variabel status, variabel D6 simpan. Kemudian di sini kita melangkah pada bagian bawah. Nah, jadi pada bagian bawah ini kan variabel nilai ini kan data yang sudah ataupun data yang disimpan permanen. Kemudian dia melakukan sebuah pengupdatean, di mana pengupdatean itu ada beberapa bagian, ya, tidak semuanya diupdate. Kemudian di bagian sini if else ya, else jika apa ya, ini kan ini coba kita ke dalam dulu. Nah, jadi di sini kan if ya, bentuk dari if-nya itu dia menampilkan ini, if else. Kemudian di dalam else ini kita tambahkan lagi dengan perintah if ya. If itu jika ya, jika variabel status jika variabel status sama dengan bentuknya di sini itu selesai, bentuknya itu selesai ya, bentuknya selesai. Di sini kurung kurawal ya, maka dia menampilkan apa ya, maka ya else, maka dia menampilkan ini. Kita ambil yang di bagian bawah ini, kemudian kita letakkan pada bagian dalam sini. Oke. Nah, lagi kita letakkan di bagian dalam ini. Apabila statusnya selesai ya, selesai, maka dia menampilkan ini. Dia apa ya, melakukan sebuah pengupdatean di bagian bawah ini. Jadi baik, nah jadi di bagian status ini, di bagian atas kan if ya, variabel nilai. Nah, jadi variabel nilai satu ini kan satu itu kan sudah disimpan permanen. Nah, jika tidak, if else, apabila statusnya selesai, maka dia menampilkan ini. Dia menampilkan yang di bagian ini. Dia menampilkan di bagian dalam ini ya. Dia semacam memberikan sebuah apa ya, sebuah konfirmasi ya, bentuk dari pemberitahuan, kurang lebih seperti itu, dimana di konfirmasi ini sudah ada, maksudnya kan data itu sudah ada, ataupun nantinya kita buat sendiri ya untuk konfirmasinya. Ini kan sebagai contoh. Nah, jadi konfirmasinya di sini itu silakan ulangi dengan masukkan data yang lainnya, seperti itu. Nah, jadi pesannya di sini kita apa ya, di sini kita ganti pesannya itu, kita ganti dengan status status selesai, status selesai.
status selesai ya. Status selesai hanya boleh hanya boleh dipilih jika transaksi sudah disimpan secara permanen seperti ini. Kemudian saat dijalankan, kita coba refresh di bagian ini. Di sini kita ubah ke bagian statusnya kan dikeringkan, pasti dia berubah dikeringkan. Nah, kemudian pada saat ini kan datanya kan belum disimpan secara permanen ya, belum disimpan secara permanen. Pada saat kita klik di bagian ubah status, di status ini kita ubah ke bagian selesai, maka apa yang terjadi? Kita simpan permanen. Oh ya, di sini tetap simpan ya. Sedangkan di sini kan datanya kan belum disimpan permanen. Berarti di script ini masih ada kesalahan ya untuk di bagian detailnya. Di sini kita ubah dulu statusnya itu. Ini dicuci ya. Di sini kita cek kembali untuk scriptnya, karena memang tadi itu saat dijalankan status selesainya itu masih bisa disimpan, padahal datanya itu belum disimpan secara permanen ya. Notanya kan belum dibuat, masalahnya disimpan secara permanen, masalahnya statusnya itu selesai. Nah, jadi kemudian di bagian sini ini yang di atas ini kan sudah ya. Ini sih benar sih untuk scriptnya. Di bagian status ini kita hapus saja. Kemudian yang salahnya itu di bagian ini, di if ini variabel statusnya. Sebenarnya di bagian variabel status ini kita ambil dari depan ini untuk variabel 7-nya. Kemudian di sini kita letakkan pada bagian ini nama variabel 7 dengan statusnya selesai. Nah, jadi maksudnya kan nilai dari nama variabel 7 ini kan dia dikirim dari depan. Nah, apabila statusnya itu selesai ya, statusnya selesai, maka dia menampilkan ini. Dan apabila statusnya itu bukan selesai, dia kembali ke halaman ini seperti itu. Kita save dulu, lalu kemudian selanjutnya kita coba refresh di bagian sini di setrika. Kita coba ini sudah dicuci. Oke, sini sudah juga. Pada saat kita klik pada bagian statusnya selesai, ini tetap bisa ini, padahal di sini belum disimpan secara permanen. Kita coba cek lagi, kita ubah lagi ya untuk statusnya ini. Kemudian kita cek kembali untuk bagian-bagian yang apa tadi, scriptnya ini masih salah ini, dicuci. Kita kembali ke Visual Studio Code-nya. Kemudian di sini kita coba jalankan kembali ya. Tadi di sini saya sudah perbaiki untuk bagian-bagian scriptnya di sini. Kemudian kita coba save. Lalu di sini kita coba jalankan kembali. Kita coba refresh terlebih dahulu. Di bagian data ketiga, statusnya itu dicuci. Kita ubah dicuci, kemudian statusnya itu diterima.
kemudian pada saat kita klik pada bagian statusnya itu selesai, nah dia muncul pemberitahuan ya, muncul pemberitahuan bahwa status selesai hanya boleh dipilih jika transaksi sudah disimpan secara permanen. Pada saat kita klik OK, nah datanya itu statusnya itu tidak berubah seperti ini. Diambil, siap diambil. Nah jadi siap diambil ini siap diambil itu sudah apa ya, ada kesalahan sebelumnya, dicuci. Coba cek ya, dicuci. Nah kemudian di selesai ini kan selesai. Nah di sini dia muncul sebuah pesan seperti itu, simpan ya, status selesai hanya boleh dipilih jika jika transaksi sudah disimpan secara permanen. Oke. Nah kemudian di sini kita coba ya untuk simpan dulu secara permanen datanya. Kita simpan, kemudian kita simpan permanen ya untuk data yang keempat ini. Data keempat kita simpan permanen. Nah kemudian kita kembali. Nah pada saat kita klik ubah pada bagian ini, kita begini, pada saat statusnya itu kita ubah ke bagian selesai, secara otomatis datanya itu akan berubah. Kita klik simpan. Nah maka hasilnya seperti ini. Datanya itu berhasil kita ubah dengan statusnya itu selesai dan bersamaan dengan datanya itu disimpan secara permanen, yang dimana notanya itu diterbitkan pada saat proses ataupun statusnya itu selesai. Kemudian di sini kita coba ubah lagi. Di bagian ini kita ganti dengan yang ini, statusnya dicuci, kemudian pelanggannya itu penerimanya itu Suhardin. Nah maka hasilnya seperti ini. Baik, di sini kita coba jelaskan kembali. Nah di sini kita coba tambahkan satu buah data dulu. Dengan petugas penerima, statusnya itu dicuci ya seperti ini. Kemudian pada saat kita klik statusnya itu selesai, maka dia muncul seperti ini, muncul pesan ya bahwa status selesai hanya boleh dipilih jika transaksi sudah disimpan secara permanen. Nah kemudian di sini kita coba sebagai tahap percobaan ya, sebagai pembuktian. Di sini kita untuk di bagian ini kita tambahkan datanya ya, kemudian kita simpan ya. Baru pada saat kita klik simpan permanen, secara otomatis di bagian sini tombol hapusnya itu berubah, tombol hapusnya itu hilang ya, karena memang datanya itu sudah disimpan secara permanen. Nah jadi datanya itu kan kalau bisa dibilang itu notanya itu sudah dibuat ataupun sudah dicetak, tinggal diambil. Nah kemudian pada saat statusnya itu pada saat notanya itu dibuat atau bajunya itu sudah dicuci, nah just di bagian ini kan datanya itu tidak boleh dihapus karena memang notanya itu sudah diterbitkan ataupun sudah dibuat. Nah kemudian di bagian ini pada saat notanya itu ataupun bajunya itu sudah di laundry, barulah di bagian petugas ini ya, seorang petugas mengubah statusnya itu menjadi selesai. Pada saat di sini kita buatkan statusnya itu selesai ya, statusnya selesai, kemudian kita klik simpan. Nah secara otomatis di bagian aksinya itu dia centang seperti ini ya, karena memang datanya itu sudah sesuai dengan prosedurnya ya, dimana di bagian ini juga sudah disimpan secara permanen. Kemudian pengunjung juga, bukan pengunjung,
pelanggan juga bisa mencetak sebuah notanya, ya, sebagai bentuk bukti apa ya? Bukti kalau dibilang itu sebuah bukti transaksi ya. Kalau dibilang coba bukti transaksi dengan di dalam proses laundry baju ataupun pakaian atau sejenisnya seperti itu. Nah, kemudian ini adalah bagian dari transaksinya seperti ini. Nah, jadi di bagian jadi cucian ya seperti ini. Nah, jadi mungkin kurang lebih seperti ini ya mengenai sebuah apa ya validasi data pada bagian data transaksi. Ya, kemudian selanjutnya itu kita masuk pada video ataupun pada part yang selanjutnya. Kita masuk pada bagian selanjutnya.